Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diadakan secara online dari Masjid At-Tauhid dari Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326. Kajian ini akan dibawakan oleh Ustadz Roni Nurius Mansah SSY, membahas sebuah kitab Usulus Sunnah dengan tema Mengagungkan Sunnah. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua para pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, memberikan kita kesempatan untuk menyimak live streaming menuntut ilmu agama di tengah pandemi yang tengah menimpa negeri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang menimpa negeri kita ini, bahkan menimpa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Usulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus-Sunnah, dengan menggunakan syarah dari kitab karya Syekh Sa'ad At-Tashri hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah perjumpaan kita yang keempat. Jadi sudah kita bahas tentang 3 poin, 3 pokok, 3 prinsip seorang muslim sejati, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah meneladani para sahabat Nabi SAW dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah meninggalkan bid'ah. Dan bid'ah adalah segala hal yang diada-adakan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Artinya ini konsekuensi poin yang pertama. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuntunan Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau, otomatis kita akan meninggalkan ibadah, ritual, tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang kita bahas pekan lalu, di antara prinsip seorang Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak berdebat dalam urusan agama, yang artinya maksudnya adalah berdebat menentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita penjelasannya. Ini poin yang ketiga, meninggalkan perdebatan, termasuk juga perdebatan yang tidak bermanfaat, perdebatan yang tidak menambahkan keimanan di antara kita. Kemudian sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usulus Sunnah, was sunnatu indana, dan sunnah menurut kami atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah athar-athar, jejak-jejak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah, kata Syekh di sini, memiliki beberapa makna yang pernah kita bahas di pertemuan kita yang pertama. Di antara maknanya adalah at-tariqatul mutbi'atu fid din, sebuah jalan yang mengikuti, yang diikuti mutba'ah fid din, yang diikuti dalam agama.
Artinya sunnah adalah cara kita beragama. Sunnah adalah thariqah, metode bagaimana kita beragama. Wa hiya atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ini poin yang pertama. Kemudian di antara makna sunnah lainnya, kata Syekh di sini, di antaranya adalah ma'uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'ali wat takrirati ala ma taqaddama, adalah segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ini poin yang kedua dari makna sunnah. Artinya masih berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, di antara makna sunnah lainnya adalah al-mu'taqad, keyakinan, ideologi. Ini di antara makna akidah. Jadi sunnah juga di antaranya adalah maknanya akidah. Dan ini masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Ketiga-tiga maknanya. Yang pertama adalah sunnah, yang merupakan peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara metode beragama. Yang kedua adalah segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Dan yang terakhir adalah keyakinan, ideologi, mu'taqad, prinsip, ideologi, keyakinan, ya, yang kita kenal dengan akidah. Dan tiga makna ini kata Syekh di sini, wa kullu hadhihi thalathatul ma'ani haqqun wa shawab wa kulluha sahihatun tadullu alaihi nususun syar'iyyatun katsiratun. Dan tiga makna ini sunnah itu adalah semuanya makna yang dibenarkan. Jadi di antara prinsip kita adalah meyakini bahwasanya sunnah itu adalah segala jejak peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni ma uthira 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tufassirul Quran. Di antara hal yang membuat kita harus mengagungkan sunnah, sunnah ini adalah penafsirnya Al-Quran. Ini prinsip yang kita harus yakini. Jadi kedudukan sunnah, kita harus mengagungkan kedudukan sunnah. Jadi jangan kita remehkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar-athar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena dia punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Yaitu diantaranya adalah keagungan sunnah, yaitu dia adalah penafsir, penerjemah dari ayat-ayat Al-Quran, dari kalamullah, dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yufassirul Quran fa innal fil Qur'ani alfadan mujmalatan, karena di dalam Al-Quran itu ada lafal-lafal, kata-kata yang mujmal, yang global, yang masih universal, yang masih butuh penjelasan, yang masih sifatnya umum, masih butuh perincian. Contoh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Apakah para sahabat tahu bagaimana cara salat? Artinya lafal-lafal di Al-Quran masih mujmal, jelas-jelas, hanya saja butuh penjelasan yang lebih. Ya, maknanya diketahui, mafhum maknanya, akan tetapi butuh penjabaran. Karena sahabat Nabi dulu di awal-awal ayat Al-Quran turun belum tahu bagaimana cara sholat. Ini diantara fungsinya hadis Nabi SAW. Ja'ati sunnatu tuwaddihuha wa tubayyinuha. Kemudian datang hadis dari Nabi SAW, baik perbuatan, ucapan, ketetapan, yang menjelaskan makna ayat-ayat dalam Al-Quran, yang menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Contohnya tadi dalam surat Al-Baqarah 42 Allah mengatakan, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Fahadzal lafdhu yahtaju ila tawdihin wa bayanin min jihati kaifiyati salat.
Dan kata Syekh di sini, ucapan salat ini membutuhkan penjelasan tentang bagaimana tata cara salat apa saja, berapa jumlah rakaatnya, dan itu belum dipahami oleh para sahabat di awal-awal turunnya ayat ini. Sehingga butuh penjelasan tambahan. Faja'at sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwaddihu kaifiyatas shalah. Kemudian datang sunnah Nabi yang agung dan mulia menjelaskan tata cara salat, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, jelas sejelas-jelasnya. Bahkan sampai mulut Nabi yang bergerak, jenggot Nabi yang bergerak disampaikan oleh para sahabat. Sempurna. Jadi ini diantara fungsi sunnah, fungsi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawaun as-sunnatul qauliyah kama fi haditsil musi salatahu awil fi'liyah haitsu naqala jama'atun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu. Baik penjelasan itu berupa ucapan, ya, seperti hadis musi fi shalah atau musi salatahu, orang yang jelek salatnya. Jadi kisahnya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di Masjid Nabawi, ya, kedatangan seseorang lelaki, seorang sahabat, dan dia salat tahiyatul masjid dengan salat yang tidak tumaknina, yang ngebut, ya, speednya 19, ya, kalah Valentino Rossi atau Pedrosa, cepat salatnya. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulang balen salatmu, kau belum salat. Kemudian dia kebingungan, perasaan saya udah salat, tapi kok Nabi bilang enggak salat? Padahal Nabi lihat saya. Akhirnya karena dia sami'na wa ata'na, dia ulangin salatnya, dan podo wae, sama saja. Masih ngebut tuh lah, kayak tarawihan di beberapa tempat, ya, 23 mengalahkan 11, saking cepatnya. 2 kali habis salat dia datang Nabi, salam, dijawab salamnya. Nabi mengucapkan hal yang sama, irji, ulangi, fasolli, salat, fa innaka lam tusalli, kau belum salat. Bingung dia. Akhirnya dia salat untuk kali yang ketiga dan tidak lebih baik dari kedua salat sebelumnya. Kemudian kata Nabi, masih irji fasolli fa innaka lam tusalli. Barulah dia bilang, "Ya Rasulullah, ma'uhsin ghaira, aku ndak bisa salat lebih baik daripada ini. Ini udah salat paling sempurna, paling khusyuk, paling mantap yang bisa saya lakukan." Akhirnya Nabi jelaskan bagaimana kaifiyatus shalah, bagaimana cara salat. Akhirnya Nabi menjelaskan, dan kata para ulama, hadis musi salatahu ini adalah tata cara salat minimal. Jadi kalau kalian suka minimalis, yang salatnya pun minimalis, ini baca hadis ini. Idza qumtum ila shalah, ya, fa asbigul wudu, kalau engkau hendak salat, kau sempurnakan wudu. Kemudian istaqbil kiblah, kemudian hadap kiblat, fakabbir, kemudian bertakbir, tidak membaca surat-surat tertentu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Enggak. Kata Nabi, cara salat habis wudu, ngadap kiblat, takbir. Enggak membaca niat, tidak melafalkan usolli dan seterusnya. Ini dalil minimal salat. Ucapan yang pertama kali adalah takbir. Kalau imam kadang baca apa? An-Nas. Kenapa enggak Al-Baqarah sekalian? Ya. Al-Baqarah panjang, enggak salat-salat akhirnya. Ini di antara hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Sedangkan Nabi jelas mengatakan, ya, bagaimana cara salat. Nabi jelaskan dengan ucapan beliau. Ya, ini di antara pengajaran salat dengan ucapan. Kemudian baca faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Takbir, Al-Fatihah, kemudian ruku, dan sempurna rukuknya tumakninah, tenang, ya, slow, ya, kalem. Kemudian dia bangkit, kemudian sujud, duduk, sujud, dengan semuanya, ya, tumakninah, tenang.
Dan ini yang pengen ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang, dan ini teman-teman bantahan bagi sebagian firqah golongan yang mereka itu dikenal dengan inkarus sunnah, mengingkari sunnah. Ada sebagian orang yang saya hanya mau Al-Quran. Wah, hadis Nabi kami nggak percaya. Kenapa katanya? Karena kata mereka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu nggak mungkin secara akal sampai kepada kita, padahal udah 1400 tahun yang lalu. Nggak mungkin lah katanya, ucapannya terjaga, pasti mengalami perubahan. Artinya kami nggak percaya dengan hadis Nabi, Bukhari, Muslim, ya Abu Dawud, Tirmidzi, ya Nasai, Ibnu Majah, mereka nggak percaya. Kalau orang-orang seperti ini kita temui, tanyakan kepada dirinya, gimana engkau sholat? Kalau engkau hanya mau Al-Quran saja, bagaimana kau berwudu? Bagaimana kau sholat? Kalau wudu mungkin ada ayatnya. Bagaimana kau sholat? Bagaimana ucapan sujud, ucapan ruku, bacaan tahiyat? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana kau umroh? Bagaimana kau haji? Berapa kadar nisab zakat? Ya, itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan secara global. Sholat, zakat, haji, itu. Sedangkan perinciannya ada pada hadis Nabi SAW. Karena itulah menyimpang orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran saja. Ini termasuk orang yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di antara prinsip kita Ahlus Sunnah mengagungkan sunnah, mengagungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan hadis Nabi dengan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Begitu juga perbuatan Nabi tentang sholat disebutkan oleh sahabat. Nabi itu kalau sholat begini, kalau sholat begitu, ada duduk istirahat, duduknya iftirash, tawaruk, dijelaskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan beliau mengatakan, sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Artinya hadis-hadis dari sahabat tentang salatnya Nabi ini termasuk hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lebih enak menjelaskan dengan perbuatan. Saya dulu di awal-awal kenal kajian, cara membenarkan salat gampang. Lihat gimana ustadz salat. Oh begitu. Untuk tahap awal ya. Kalau kita mau menamatkan sifat sholat Nabi baca sendiri, nggak sholat kita. Ya, cara sederhana adalah melihat bagaimana ahli ilmu sholat. Oh berarti takbirnya begitu. Oh kemudian ini, oh duduknya begini. Begitu juga sahabat. Nggak ada dulu di zaman Nabi kajian sifat sholat Nabi, nggak ada. Karena cara sahabat belajar dengan cara melihat bagaimana Nabi sholat. Bahkan Nabi pernah sengaja ya sholat di atas mimbar untuk menunjukkan kepada para sahabat-sahabat Nabi bagaimana kaifiyah sholat, bagaimana tata cara sholat. Wa minal amthilati aidan al-hajj, dan di antara contoh lain yang kata beliau bagaimana ya sunnah menafsirkan Al-Quran adalah dalam permasalahan manasik haji. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia untuk Allah Subhanahu wa taala adalah mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu untuk menuju ke sana. Di antara rukun Islam adalah haji. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa, dan terakhir haji. Ada nggak dalam Al-Quran tentang tata cara haji? Dimulai dengan tata cara ihram, kemudian bagaimana dia ya mabit di Mina di tanggal 8, kemudian wukuf di Arafah di tanggal 9, kemudian mabit di Muzdalifah. Nggak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan perintah haji, cuman tata cara, ya, perinciannya, tafsilnya itu butuh kepada hadis
butuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'ati sunnatu tubayyinu kaifiyatal hajj. Kemudian sunnah datang menjelaskan bagaimana tata cara haji. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam litakhudhu anni manasikakum. Para sahabat, ambillah dariku manasik, cara haji kalian. Berapa kali Nabi haji dalam Islam? Sekali, yang dikenal dengan hajatul wada, haji perpisahan. Karena beberapa bulan kemudian, 3 bulan setelah haji tersebut, Nabi SAW wafat. Artinya cerita para sahabat di dalam sunnah Nabi SAW, dalam kutubus sitah dan kitab-kitab hadis yang lainnya, ini menjadi penjelas penafsir apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga seorang muslim, dia akan mengagungkan sunnah sebagaimana dia mengagungkan Al-Quran. Apa dalilnya Pak Ustadz? Ya, karena kita kan butuh dalil. Kalau sunnah itu adalah penafsir dari Al-Quran. Dalam surat, ya, ini enggak disebut di sini suratnya, ya. Dalam surat An-Nahl, ya, ayat ke-44. Dalam surat An-Nahl ayat ke-44, ya, tidak disebut di kitab ini. Ya, kayaknya hilang dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad zikra. Dan zikra ini adalah sunnah, kata para ahli tafsir, kepada manusia. Jadi kami menurunkan sunnah, hadis-hadis Nabi SAW itu litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Apa yang Allah turunkan kepada manusia? Al-Quran. Dan Allah juga menurunkan az-zikra, peringatan, maksudnya adalah sunnah Nabi, untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Artinya dua-duanya wahyu. Jadi jangan hanya mengira wahyu itu adalah Al-Quran saja. Hadis Nabi, sunnah juga wahyu. Dalam An-Najm Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Ucapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini diantara hal yang harus kita pahami bersama. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini adalah dua sumber hukum yang utama dan dasar dalam seorang muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Jadi nggak boleh kita meninggalkan salah satunya. Saya ambil Al-Quran saja, atau saya ambil Sunnah saja, enggak. Dua-duanya adalah satu kesatuan, yang kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa sunnatu summiyat huna dzikr, dan sunnah di sini disebut sebagai dzikr, wa hiya allati tufassiru ma nazala minal Qur'an, dan dia menafsirkan apa yang turun dari Al-Qur'an. Ini bantahan kepada inkarus sunnah. Dan ada orang-orang seperti ini, ya, yang mereka mengingkari Sahih Bukhari, mengingkari Sahih Muslim, padahal Allah udah menjanjikan akan menjaga agama ini. Ketika Allah mengatakan bahwasanya, ya, kami akan menjaga az-zikr tadi, peringatan tadi, wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, bukan hanya Al-Qur'an. Kalau kitab Allah sebelum Al-Qur'an apa? Zabur, Taurat, Injil, Allah tidak jamin akan menjaganya.
Sehingga terjadilah perubahan literatur, ya, diubah, kitab-kitab Allah, Taurat diubah oleh kaum Nabi Musa, kemudian Injil diubah ya oleh kaum Nabi Isa. Adapun Al-Qur'an, Allah bilang Allah akan menjaganya, terjaga di dada-dada kaum muslimin. Seandainya Al-Qur'an yang ada di muka bumi sekarang itu dibakar jadi abu, nggak bersisa, aplikasi Al-Qur'an yang ada di Android kita, file-filenya di-delete semua, permanen, pasti akan bisa kaum muslimin mencetak mushaf Al-Qur'an lagi sampai hari kiamat terjaga. Begitu juga hadis Nabi SAW. Allah menurunkan, ya, atau Allah menjadikan beberapa ulama ahli hadis yang menjaga kevalitan hadis Nabi. Imam Bukhari, Imam Muslim itu nggak sembarangan membuat buku. Istikharah dulu. Setiap satu hadis 2 rakaat istikharah. Dan dia menyingkirkan dari apa? Dari hadis-hadis yang dhaif. Jadi hadis-hadis yang lemah disingkirkan. Jadi nggak semua hadis itu diterima oleh para ahli hadis. Jadi ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, yang ini membuat terjaganya wahyu sampai sekarang. Jadi ingat, Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling bagus ciptaan manusia. Sahih Muslim di antara dua kitab yang kata para ulama muttafaqun alaih, disepakati keduanya kalau udah bergabung sebagai hadis yang sahih, sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara agungnya sunnah yang kita harus agungkan. Wahiya dalailul Quran. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, dan sunnah adalah penjelas Al-Quran. Al-Quran itu bukan berarti nggak jelas, tapi butuh penjelasan. Dan ingat, tidak jelasnya ini, globalnya ini, hanya di awal-awal turunnya saja. Karena sekarang sudah ada penjelasnya, udah jelas semua. Ya, jadi berarti Al-Quran nggak jelas, Ustadz, butuh penjelasan. Itu hanya di awal-awal turunnya saja. Setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, udah jelas. Haji, tahu kita cara berhaji. Salat, kita tahu cara salat. Sehingga semua lafaz dalam Al-Quran udah kita pahami dengan jelas dan gamblang. Yakni anna sunnatan Nabi SAW takunu dalatan ala ma'ani kitabillahi jalla wa'ala. Sunnah Nabi itu menunjukkan makna-makna kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwaddihatan lil muradi minhu, menjelaskan apa sih maksud ayat ini dari sunnah Nabi. Contoh dalam surah At-Taubah 36, Allah berbicara tentang bulan-bulan haji. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan-bulan yang haram. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi dalam ucapan beliau. Salasatun mutawaliyat, 3-nya berturut-turut, 1-nya enggak, yaitu Zulqa'dah yang sekarang kita di dalamnya, Zulhijjah dan Muharram 10, 11, 12, 1. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Rajab, bulannya yang diagungkan oleh Bani Mudor. Jadi 4 bulan haram, kita ulangi, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram berurutan. Yang jumlah siapa? Rajab. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi Muharram punya 2 istri, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian satu lagi jumlah namanya si Rajab, bulan ke-7. Dijelaskan oleh apa ayat tadi? Hadis Nabi SAW. Dan beliau di sini menjelaskan contoh lainnya. Wa kam min ayatin fi kitabillahi ja'ati sunnatu bitawdihiha wa bayanil muradi minha. Atau
wa bayanil muradi biha. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dijelaskan maknanya oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya surat Yunus ayat ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berlaku ihsan, berbuat ihsan, beribadah kepada Allah dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan sesama manusia, ihsan bahkan terhadap hewan. Jadi ihsan ini berbuat baik dengan tingkat yang lebih tinggi, karena agama itu ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Islam, yang kedua iman, yang paling atas ihsan. Nah, orang-orang yang ihsan kata Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan husna, kebaikan, ganjaran, waziyadah, dan ada plus-plusnya. Jadi orang yang berbuat ihsan mendapatkan husna. Husna itu surga dan tambahan. Apa tambahannya? Dalam ayat dikatakan fa inna nabiyya qad fasara ziyadata bi annaha ru'yatullahi jalla wa ala yaumal qiyamah. Tambahan di sini artinya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita kalau mandang ya orang yang ganteng atau mandang orang yang terkenal, yang kita idolakan saja, wah kita senang, kita suka. Bagaimana memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Dan memandang wajah Allah ini akidah yang diyakini juga oleh Asy'ariyah. Ya, kaum-kaum muslimin ya di tengah-tengah kita meyakini ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Fasunnatun Nabi tufasirul Quran. Intinya sunnah Nabi di antara kedudukannya yang agung, dia menafsirkan Al-Quran. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh Al-Quran yang ditafsirkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Walaisa fi sunnati qiyas, dan tidak ada qiyas di dalam sunnah. Maksud sunnah di sini adalah sunnah makna ketiga yang kita bahas di awal-awal. Apa? Akidah. Tidak ada perbandingan, qiyas, membandingkan dalam urusan akidah. Sawaun fi ma yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala aw ma thabata lahu. Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita mengkiaskan. Kita belajar asma wa sifat. Allah punya sifat, Allah punya nama. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sama namanya dengan sifat kita. Allah mendengar. Tapi kita nggak boleh mengkiaskan, menyamakan, menganalogikan pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Kita kalau 1 kilometer udah nggak dengar. Bahkan 1 meter aja, kalau 2 orang ngomong secara langsung, aduh, saya nggak paham. Coba satu ngomong. Itu manusia. Tapi bayangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu waktu jutaan makhluknya beribadah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak merasa sulit untuk mendengarnya. Ya, di antara luar biasanya, namanya sama, mendengar. Melihat. Allah melihat. Manusia juga melihat. Tapi tidak boleh kita kiaskan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Berapa batas manusia yang melihat paling jauh? Ya, saya pernah dulu baca sebuah tulisan ya, ketika SMP. Kriteria menjadi seorang wasit. Ya. Wasit itu diantaranya dia harus bisa melihat sekian puluh meter katanya. Dia bisa membaca plat kendaraan dengan jarak sekian. Ini termasuk jarak yang jauh. Tapi kita manusia bisa 1 meter nggak bisa ngelihat. Gimana caranya? Tertutup. Ya, jadi kalau ada penghalang, penglihatan kita terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala penglihatannya meskipun semutnya warna hitam, berada di atas batu hitam, di malam hari yang gelap lagi kelam, Allah bisa melihatnya.
bahkan dedaunan kecil yang jatuh, Allah Maha melihat. Jadi kita nggak boleh mengkiaskan di dalam akidah. Maksud sunnah ini adalah akidah. Dan kias, ya, al-muradu bil kias al-musawatu baina mahal wa akhar li tamathulihi ma fil illah. Kias itu artinya adalah menyamakan antara satu dengan yang lain karena ada keserupaan ilahnya. Ilah itu bisa kita sebut sebagai sebabnya. Di antara contohnya adalah mukhaddirat, narkoba, nabza, ya, nabza, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saya dulu pernah ikut lomba penyuluhan nabza, ya, waktu SMA dulu. Jadi itu tahu singkatan nabza. Apa hukumnya dalam Islam? Ada nggak nabza di zaman Nabi SAW? Ada nggak ganja di zaman Nabi? Ya, ektasi, apalagi sebutin, jangan kayak anak aja yang tahu. Apa itu? Yang ini, yang sering aja. Hah? iPhone. Itu nggak ada di zaman Nabi SAW. Bagaimana cara menghukuminya? Kita kiaskan, kita samakan. Oh, ganja, ya, ini mirip dengan khamr. Khamr ada di zaman Nabi, arak, ya, minuman keras di zaman Nabi SAW, hukumnya haram. Artinya karena ganja juga sama kayak khamr, ilahnya apa? Sama-sama punya sifat iskar, memabukkan, maka hukumnya juga haram. Ini namanya kias. Ya, kias itu artinya menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalilnya karena ada kesamaan, kemiripan dalam, kemudian kita simpulkan hukumnya pun sama. Gak ada topi miring di zaman Nabi SAW, peci miring juga gak ada. Ya, tapi karena dia punya sifat iskar, memabukkan, kita kiaskan dengan khamr. Dan kias ada 3 di sini. Yang pertama adalah al-kiasus syumuli. Jadi kita agak berat pembahasan kita hari ini, ya, nggak masalah. Kias syumuli maksudnya adalah kias yang mencakup segala individu yang dibahas dalam kaidah gedenya, atau yang kita kenal dengan keumuman. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya adalah umum, termasuk kias. Contoh kata Nabi SAW, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Ini kan umum. Maka segala hal yang tidak ada di zaman Nabi, yang zaman sekarang itu memabukkan, masuk dikiaskan ke dalam hadis tadi. Setiap yang memabukkan haram, mau dia mereknya vodka, kemudian topi miring, orang tua ada orang tua mereknya, ya, atau merek-merek yang lainnya, ya, itu termasuk apa? Kias syumuli, tercakup di dalam hadis tadi. Yang kedua, kias tamsili. Kias tamsili yaitu menyamakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan ini enggak boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Asy-Syura ayat ke-11, ini kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa, sebanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh menyamakan kias yang jenis kedua, tamsili, antara khalik dan makhluk, antara pencipta dengan Allah, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kias yang kedua. Yang pertama apa? Syumuli. Yang kedua tamsili. Yang ketiga al-qiyasul aulawi. Aulawi. Yang juga dikenal dalam ilmu usul fikih sebagai mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Contohnya begini, kias aulawi itu kias kalau begini aja nggak boleh, apalagi aula itu lebih aula. Boleh nggak bunuh orang tua?
Boleh nggak bunuh orang tua? Mana ayatnya Al-Quran nggak boleh? Ada nggak dalam Quran? La taqtulu ya aba'akum wa ummahatikum misalnya, nggak ada. Dari mana kau bilang nggak boleh bunuh orang tua? Fala taqul lahuma uffin. Allah bilang nggak boleh ngomong nggak boleh. Apalagi membunuh, itu qiyas aulawi. Ya, bagus. Jadi apalagi namanya qiyas aulawi. Dan qiyas aulawi boleh di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, qiyas aulawi boleh terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Nabi SAW pernah melihat seorang ibu-ibu yang sedang menggendong putranya yang masih kecil. Yang sayang sekali, namanya ibu ya, sayang sama anaknya. Kemudian kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, lihat ibu itu. Nggak ada ya ibu-ibu. Mungkin nggak ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api neraka, ke dalam api? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kemudian kata Nabi ketika sahabat menjawab, nggak mungkin ya Rasulullah, Allah lebih nggak mungkin lagi untuk melemparkan hambanya kepada api neraka. Artinya sayangnya kalau ibu sama anaknya saja begitu sayang, Allah itu jauh lebih sayang kepada kita. Cuman kita ini yang kadang nakal. Dosa satu nggak dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan 10 menjadi 700 dan kadang tak hingga, tapi tetap masih banyak dosa kita. Allah memberikan ampunan, tapi masih kita nggak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyas aulawi boleh terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya makhluk, seorang kepala itu ya, kepala misalnya negara atau kepala ya sebuah namanya pemimpin, itu sebagusnya yang dia tidak memiliki sifat-sifat yang kurang. Ya, namanya pemimpin, ya kalau bisa mendekati sempurnalah. Nah, kalau pemimpin saja enggak layak memiliki sifat-sifat yang kurang, apalagi Allah begitu. Allah pencipta enggak mungkin punya sifat ngantuk, cuma sifat capek. Kayak orang Yahudi kan bilang Allah itu capek. Habis bikin bumi sama langit 6 hari, hari Sabtu Allah istirahat, hari ini Sabtu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Sabtu Allah istirahat, kata orang Yahudi. Kita bantah dengan qiyas aulawi tadi. Ya. Manusia saja kalau kerja, istirahat kayaknya kurang, enggak cocok, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wala tudrabu lahal amthal, dan tidak boleh dianalogikan atau dibantah dengan permisalan-permisalan. Ini akidah tadi. Yakni anal aqaidah la tasbutu biwasitati mujarradit tamsil, karena akidah, keyakinan itu enggak boleh kita tetapkan hanya sekedar gara-gara perumpamaan dan analogi. Wa amma binisbati lil mabahitul ukhra, ini ingat ya, yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang lain yang berkaitan, yang dia tidak, tadi hanya hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang ghairil muta'alliqah billah, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, fala ba'sa bi isbatiha biwasitatil qiyas, boleh kita pakai analogi. Kalau Allah nggak boleh pakai analogi, tapi permasalahan akidah yang lain yang tidak ada hubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala boleh. Contoh di sini kata beliau isbatul ba'si, penetapan adanya kebangkitan. Kan Allah sering berbicara tentang kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Dengan apa beliau samakan?
menghidupkan orang yang mati. Dengan apa Allah samakan? Dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Ya, di antaranya adalah dengan cara fa inna Allah ta'ala qad istadalla 'alal ba'si yaumal qiyamah bi qiyasi 'ala ijadi nasyatil ula. Pertama di antaranya adalah dengan menganalogikan dengan penciptaan yang pertama. Kan orang musyrikin bilang gini, nggak mungkin kita diciptakan lagi, nggak mungkin kita dibangkitkan. Kita bantai, kenapa nggak mungkin? Mana yang lebih susah teman-teman? Bikin mobil, kita misalnya seorang bengkel ya, kalau bikin mobil agak berat ya. Ya seorang ahli lah. Mana yang lebih mudah? Bikin mobil yang pertama kali apa yang kedua kali? Yang paling mudah. Yang kedua kali karena udah pernah. Nah, sekarang manusia, mana yang lebih mudah? Lebih mudah menghidupkan manusia yang sudah mati atau menghidupkan manusia dari yang belum ada? Mana yang lebih mudah? Menghidupkan yang sudah mati, udah pernah ada. Begitu juga kebangkitan. Kenapa mustahil Allah bangkitkan kita? Padahal dulunya kita nggak ada di dunia ini, Allah jadikan ada. Terus ketika kita sudah yang ada, nggak ada, gampang Allah adakan lagi. Ya, istilahnya benerin motor yang rusak. Lebih mudah dibandingkan bikin motor baru. Begitu. Ini diantara hal-hal yang menjadi bantahan bagi orang-orang musyrikin. Kemudian selanjutnya, ya diantaranya adalah wa athbatallahu jalla wa 'alal ba'sa bi qiyasi al-ikhrajin nabati wa ihya'il ardi ya al-mawad ba'da nuzulil matar. Allah mengkiaskan kebangkitan dengan menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati setelah tersiram hujan. Ya bagi teman-teman yang petani misalnya, yang suka nanam, kadang ada rumput itu layu ketika musim panas, musim kering, summer. Kemudian Allah turunkan hujan. Kemudian yang kering tadi ternyata menjadi hijau, tumbuh, berbunga. Padahal tadi udah kering, udah mati, tapi hidup karena hujan. Begitu juga manusia yang dulunya nggak ada, kemudian meninggal, tapi kita tuh masih ada sisanya. Apa itu? Tulang ekor. Dari situlah nanti Allah ciptakan kita lagi. Dari tulang ekor di hari kiamat nanti. Bangkit dari kuburan. Karena itu dinamakan hari kiamat. Kiamat artinya qiyam, bangkit, berdiri. Bangkit dari kuburan-kuburan. Jadi inilah diantara ya hikmahnya terakhir ya di sini disebutkan. Udah sejam lebih ini belum ya? Berapa menit sudah? (51) Ya. Imam Ahmad melanjutkan wala tudraku bil uqul walal ahwa. Dan akidah tidak bisa didapatkan dengan sekedar akal. Artinya informasi, ilmu, pengetahuan, wawasan. Dan juga hawa nafsu enggak. Jadi enggak boleh kita membuat sendiri dengan akal kita keyakinan. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa, karena keyakinan itu bersumber dengan sunnah Nabi SAW tadi, ittiba, ngikutin Nabi. Nabi bilang bahwasanya surga begini, sami'na wa ata'na, jangan akal-akalkan. Alam barzakh nanti akan diluaskan seluas mata memandang, jangan diakal-akalkan. Madai Ustaz, kuburan diluas-luaskan. Kasihan kuburan sebelahnya, kesempitan dia. Nah ini, ya, ini gara-gara dia memahami hal-hal yang harus kita imani, akidah dengan akal-akalan. Enggak masuk di sini. Karena ketika berbicara hal-hal yang gaib, itu yang dimainkan adalah hati, iman, keyakinan yang bercokol dalam dada kita. Sami'na wa ata'na, ini prinsip muslim yang paling dasar. Jadi nggak boleh main-main akal. Maksud yang ini bukan akal ini ya, akal untuk alat memahami itu bukan. Karena itu
Pasti ada akal untuk memahami, akal sehat. Maksud akal di sini kata beliau adalah maklumat, pengetahuan, informasi. Kan menurut kita nih, menurut kita, ilmu kita, akal kita bilang kalau sebuah tempat itu satunya diluaskan, otomatis sebelahnya jadi sempit. Nah, itu kan akal. Itu namanya logika, akal tadi. Tapi Islam enggak menggunakan logika. Antum buang angin, yang dicuci apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Basah ini tuh enggak? Enggak. Kenapa? Kan yang bikin, yang keluar itu di situ. Ya, ketika buang air kecil, buang air besar, kenapa malah yang dibasuh adalah wajah, tangan, kepala dan kaki? Karena Islam itu ittiba, mengikuti. Itulah sunnah kita agungkan. Contoh khuf atau sepatu lah. Yang kotor itu bagian mananya? Atas atau bawah? Bawah. Tapi kalau mengusap khuf, apa yang dibasuh? Atasnya. Ini kata Ali, laula dinu birra'i, seandainya agama itu menggunakan logika, yang di bawah itu aula bil mashi, layak untuk diusap daripada atasnya. Tapi itulah agama, sami'na wa ta'na. Kita agungkan sunnah yang datang dari Nabi SAW, apapun isinya, kalau emang sahih dan valid, kita taati. Nggak boleh tawar-tawar. Ustadz, masa kalau ada lalat masuk ke dalam minuman disuruh cemplungkan? Nggak masuk akal lah, ini berarti dimain akal. Sedangkan jelas kesehatan pun demikian, katanya lalat itu kalau masuk ya ke dalam ya minuman itu ada dua sayap, sayapnya bawa racun, yang kedua ada penetralnya. Kalau kita langsung buang khawatir masuk racunnya, tapi kalau dicelupkan maka netral. Ya racunnya ternyata dengan sayap yang bikin ya, bawa penawarnya, sehingga menjadi boleh untuk diminum. Ya boleh kita menolak hadis Nabi SAW, meremehkan sunnah Nabi SAW. Makan tangan kanan, ada kan di zaman Nabi orang yang nggak mau makan tangan kanan. Nabi kul biyaminik, makan tangan kanan, enggak, aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau. Dia menolak sunnah Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata tangannya apa? Menjadi lumpuh. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Kata Nabi SAW, kalau pulang malam-malam, ya itu jangan langsung ke rumah, pulang safar nih, malam-malam jangan langsung ke rumah istri, tapi istirahat dulu di ya mungkin hotel atau di mana, pagi baru temui. Zaman dulu kan nggak ada media sosial ya. Zaman sekarang kan udah bisa siap-siap, telepon Umi, Abi pulang jam 11 malam ya. Tapi kalau nggak ada kabar, Nabi perintahkan demikian. Nah, ketika hadis ini disampaikan oleh seorang ahli ilmu, ada yang nolak. Bini-bini aku ngapa kau resek gitu loh. Iya, apa aku datang kapan serah aku. Ternyata dia pulang safar, nggak kasih tahu istrinya, tengah malam dia dapat istrinya waliyazubillah sedang berselingkuh dengan seorang lelaki. Ini gara-gara dia menolak sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, kalau bangun tidur cuci tangan. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia nggak tahu tangannya bermalam di mana, megang apa tangannya ini malam-malam, kan tidur nggak sadar. Ada yang nolak hadis ini, mana? Saya tahu kok di mana tangan saya. Dia tolak sunnah Nabi. Ternyata keesokan paginya tangannya masuk ke dalam lubang belakangnya segini. Iya, nolak sunnah Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita main dengan logika. Jadi intinya hanya mengikuti ya sunnah Nabi SAW. Kita agungkan sunnah Nabi SAW dan hawa nafsu. Ya, mungkin itu saja yang sampaikan. Intinya ya kesimpulannya kita harus mengagungkan sunnah Nabi SAW karena Nabi berbicara dan Nabi berbuat itu di atas landasan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmahnya kenapa Allah menciptakan atau menurunkan wahyu ya kepada manusia. Karena di antara syubhat orang-orang musyrikin nolak Nabi apa? Kok manusia? Kenapa enggak Allah utus malaikat saja?
Kita bantah kalau diutus malaikat kita nggak bisa meneladani, kita nggak bisa mengikuti perbuatan sholat malaikat, nggak selesai dia nggak makan, nggak minum, nggak capek, ya. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, perfect. Nah, kenapa manusia yang Allah utus? Agar kita bisa mencontoh, mengagungkan, bisa mendengar bahasanya, bisa meneladani perbuatannya dalam ibadahnya. Ini diantara hal yang harus kita pahami. Kita harus agungkan sunnah Nabi SAW, tempatkan kedudukan sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran, dan kita nggak boleh menentang dan merendahkannya. Jadi harus ittiba dan jangan kita menolaknya. Watarkul hawa, gara-gara meninggalkan hawa nafsu. Kata para ulama, hawa nafsu di sini artinya keinginan jiwa, hab nafsu, dan bisa artinya bid'ah. Ini diantara poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian. Ya, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masih banyak orang yang belum tahu arti sunnah, sehingga jika kita menganjurkan suatu perbuatan, mereka mengatakan, itu cuma sunnah, tidak wajib. Ya. Mohon dijelaskan makna sunnah agar teman ana mengerti. Beliau kebetulan sedang mendengarkan kajian ini. Masya Allah. Iya, bagus sekali pertanyaannya tentang makna sunnah. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ini pentingnya ngaji rutin ya. Di kajian itu biar jangan sekali kajian enggak. Kajian itu runtut. Kalau emang mau mengikuti pengajian dari 1, 2, 3, 4 dan 6 ada rekamannya semua ya di YouTube Roja Darussalam maupun Sriwijaya Mengaji. Jadi sunnah itu bermacam-macam maknanya tergantung penggunaan istilahnya. Kenapa kita dipahami sunnah, ketika menjelaskan sunnah dipahami sebagai sunnah artinya nggak wajib? Karena kita pun mungkin salah penyampaian. Seharusnya kita jelaskan ini adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Beda. Karena sunnah secara usul fikih itu tadi ma'amara bi syari' la ala wajhil ilzam, segala yang diperintahkan syariat tapi enggak harus. Makanya ketika berbicara sunnah yang definisi ini jelaskan hukumnya sunnah, artinya hukum, sedang berbicara soal hukum. Tapi kalau berbicara sunnah Nabi keseluruhan jangan bilang hukum. Memelihara jenggot sunnah Nabi, kalau bicara hukum wajib. Jadi dibedakan. Sedangkan sunnah yang menurut definisi umum adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik hukumnya wajib maupun sunnah. Salat tarawih sunnah Nabi meskipun hukumnya sunnah. Salat wajib sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi, dikerjakan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi, itu adalah sunnah dalam definisi yang luas. Karena itulah bagi teman-teman ya perlu juga menyampaikan, membedakan antara sunnah dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah pasti sunnah. Sunnah belum tentu hukumnya sunnah. Karena sunnah luas, mencakup segala metode kita dalam beragama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi ketika ada yang jelas ini sunnah Nabi, tanyakan kembali sunnah Nabi hukumnya apa? Nah gitu. Karena ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib dan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah mustahab yang dianjurkan. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya ingin menerapkan sunnah saat akad dan walimah dengan cara memisahkan wanita dan lelaki saat akad dan juga walimah tersebut. Tapi orang tua tidak setuju karena mereka malu dianggap ekstrim nanti oleh undangan. Takut dianggap ekstrim Ustadz. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah membiarkan campur baur seperti kemauan orang tua saya? Yang tanya ikhwan atau akhwat? Yang tanya ikhwan atau akhwat? Ada keterangan ya. Iya.
Karena ikhwan dan akhwat power di sini berbeda. Kalau ikhwan powernya lebih sedikit. Karena resepsi itu yang ngadain siapa? Pihak perempuan. Jadi kuncinya di orang tua atau wali perempuan. Karena itulah teman-teman yang udah ngaji, edukasi orang tua pelan-pelan sejak sekarang. Yang ketika hari H baru menyampaikan. Sampaikan tentang ikhtilat sejak dini hari lagi. Sejak dini ya. Dini hari tengah malam ya, subuh-subuh. Ya. Jadi tidak sekarang sampaikan, ibu ternyata nggak boleh loh bercampur baur. Itu jauh sebelum nikah. Sehingga orang tua itu udah punya ya bayangan, oh anak saya itu orangnya gini. Tentang musik sampaikan dengan pelan-pelan dengan hikmah. Sehingga ketika mau mengadakan acara tersebut, orang tua sudah tahu apa landasan kita, apa sebab kita yang logis menurut mereka ya ketika membuat resepsi pernikahan. Ini yang pertama. Jadi edukasi dulu. Kalau ternyata udah edukasi ternyata tetap gagal, ya namanya kita hanya berusaha. Siapa sih di antara kita yang nggak mau ya walimah syar'i? Udah sunnah, udah murah berkah. Ya, kita kan suka yang murah. Ya. Dan kita suka berkah. Artinya ketika ternyata tidak syar'i itu insya Allah kena campur tangan pihak keluarga, bukan mempelainya. Dan tugas kita hanya menyampaikan, terus sampaikan sampai pagi hari H, terus sampaikan. Jangan sudahlah, jangan. Tetap berusaha. Dan ada kejadian teman-teman, ketika berusaha mendesak sampaikan alasan yang logis, akhirnya menjelang hari H orang tua setuju. Artinya terus berusaha dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata sampai hari H orang tua masih pengen ikhtilat, masih pengen pakai musik, maka kita insya Allah nggak menanggung dosanya. Nah, kita sudah menyampaikan. Tugas kita adalah berdakwah, menyampaikan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya teman-teman bisa minimalisir. Jadi kemaksiatan itu kalau nggak bisa ditinggalkan 100% misalnya dalam keadaan darurat seperti ini, maka tinggalkan mungkin 50%. Misalnya antara biduan, dia mau ngundang artis ya dangdut misalnya, sama ikhtilat. Ya udah kita bilang, dah minimal hilangkan dangdutnya, ya OT-nya hilangkan meskipun ikhtilat. Jadi berusaha meminimalisir sedikit mungkin. Ya, sedikit mungkin wallahu taala alam ya. Dan ini panjang pembahasan tentang bagaimana cara resepsi sesuai dengan pernikahan. Nah, semoga yang bertanya Allah mudahkan ya bisa melakukan, apalagi sekarang Masya Allah enak pandemi nih. Gampang syar'i, akad aja di KUA udah selesai. Yang kemudian bagi-bagi nasi umumkan di media sosial udah meningkat, alhamdulillah syar'i. Yang nggak harus ada organ tunggal, nggak harus ada panggung untuk dipajang. Ini antara keberkahan mungkin hikmah adanya COVID-19 ini. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Mungkin nanti kita bisa bikin kajian tematik Ustadz ya, menikah di kala pandemi Ustadz. Masya Allah ya. Menikah di kala pandemi. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, mengapa banyak orang yang menganggap saya sesat setelah saya sering menonton kajian-kajian sunnah? Ya. Saya dikatain Wahabi. Saya suka bingung di mana salah saya. Apa yang harus saya lakukan agar tetap istiqomah? Saya tidak mau kembali bodoh dalam beragama. Ya. Insyaallah. Ketika Nabi SAW berdakwah, apa ejekan kaum musyrikin kepada beliau? Hah? Gila. Kita cuman sesat. Gila, dokon, tukang seher, kerasukan jin. Ya. Sesat jelas. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, wa idza maru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahli min qalabu ya fakihin. Wa idza ra'ahum qalu inna haula ila dhalun. Mereka itu sesat kata orang-orang musyrikin kepada Nabi dan para sahabatnya. Ini yang pertama. Sudah merupakan sunatullah ketika kita beribadah, beragama dengan ibadah yang benar, yang asing, yang kata Nabi badal Islam ghoriban, Islam muncul asing, wa sayaudu ghoriban kama bada, dan kembali di akhir zaman sekarang asing, aneh.
Yang pakai jilbab mini dibilang seni. Jilbab mini rok mini. Yang pakai jilbab lebar menutupi dada dibilang ekstremis, radikalis, teroris, wahagirl dan wahaboy misalnya. Ya. Ini yang pertama. Jadi ingat, tuduhan orang sesat kepada kita bukan menunjukkan kesesatan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, introspeksi diri. Mungkin memang kita yang salah. Dan saya suzonnya ini sebabnya. Mungkin ketika kita awal ngaji langsung bid'ah, sesat, kafir, finnar. Wajar orang bilang kita sesat. Karena kita enggak hikmah dalam berdakwah. Enggak pakai strategi. Ingat, dakwah itu ibadah. Ibadah butuh ilmu, butuh strategi yang matang. Nabi dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Enggak langsung bikin pasukan dulu. Abu Bakar As-Siddiq, dakwahin Utsman, dakwahin Thalha, dakwahin yang lain, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah 3 tahun kira-kira udah lumayan, baru Nabi perintahkan dakwah terang-terangan. Ini strategi. Menyampaikan ketika di tengah-tengah masyarakat dengan ucapan yang lebih lembut. Ya. Intinya akhlak, teman-teman. Kenapa kita dibilang sesat? Karena di antara sebabnya, enggak mutlak, karena mungkin akhlak kita. Coba kalau meskipun penampilan berubah, tata cara ibadah berubah, tapi kalau akhlaknya semakin indah, enggak mungkin orang bilang sesat. Kita kasihin minyak wangi bapak-bapak di masjid, ya. Kita assalamualaikum. Sama orang tua kita semakin lebih sayang. Kita semakin berubah jadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah kita malah ditanya, antum kajian di mana? Saya pengen ikut. Coba bayangkan orang tua kita. Selama ini kita bangun jam 8 pagi. Kajian, kenal sunnah, bangun jam 4 pagi, cuci piring semuanya yang kotor, sapu semua halaman. Orang akan gak mungkin bilang sesat. Yang dulu yang kita cemburut, sekarang kita murah senyum, ramah tamah, suka menyapa, rajin sedekah kepada keluarga. Tentu gak ada yang bilang sesat seperti ini. Jadi di antara sebab kenapa kita dijauhi sebagian orang, mungkin gara-gara kita gak hikmah dalam berdakwah. Hijrah kita gak di atas ilmu. Cuman mungkin maaf dengar-dengar kajian saja, gak duduk kajian langsung. Kalau pandemi ya online, alhamdulillah. Intinya harus ada bimbingan. Ya, dan saya pernah ngisi kajian tentang fikih hikmah, fikih dakwah. Dakwah itu butuh strategi, nggak bisa langsung wah. Dan ingat, tugas kita belajar itu 2. Awal-awal bagi yang hijrah, teman-teman perhatikan, ketika awal hijrah, awal kenal sunnah, yang pertama adalah sibuk belajar, yang kedua adalah berdakwah dengan akhlak mulia. Ini dulu. Ngomong nggak usah dulu. Akhlak aja yang berbicara. Kita ke masjid itu akhlak dakwah. Dakwah tuh nggak harus ngomong. Bahkan dakwah dan perbuatan tuh lebih ablag, kata para ulama, lebih dalam, lebih nancap. Bapak-bapak bilang, nak jangan merokok sambil merokok, ya, gak diikutin oleh anaknya karena anak ngelihat perbuatannya. Tapi kalau orang tuanya nggak merokok, meskipun dia nggak pernah bilang nak jangan merokok, itu udah termasuk dakwah. Berarti bapak nggak merokok, berarti saya nggak boleh merokok. Artinya perbuatan tuh jauh lebih berhikmah, mendalam, membekas dibandingkan dengan ucapan. Jadi tugas kita tampakkan akhlak mulia kepada orang tua, teman-teman kita. Yang kedua adalah sibuk belajar. Ini bukan sibuk langsung debat. Ustadz kan kita dakwah, Ustadz balighu anni walau ayah. Wah, sampaikan dengan ayat. Wajar. Ya, kita tuh perlu strategi pelan-pelan. Ketergesa-gesaan dari syaitan, al-ajalah minasyaitan, terburu-buru dari setan, langsung pengen mengubah. Ibu pakai cadar, bapak ya langsung pakai jenggot, beli di mana? Ya langsung semuanya cingkrang. Enggak, tauhid dulu. Ini kan termasuk hikmah berdakwah. Tauhid dulu. Apakah masih ada jimat di rumah, itu dulu yang dipikirkan. Jangan langsung mangsa orang tuanya pakai jilbab lebar, bapaknya harus nggak boleh dengerin dangdut lagi. Nanti tuh dakwahnya ke tauhid dulu. Biar hikmah. Kalau tauhid kan masih logis menurut sebagian orang. Jangan datangin dukun, jangan baca zodiak.
Ini ngotot, ngelarang adik perempuannya main TikTok, padahal adiknya masih suka zodiak. Zodiak dulu yang ditegur. Bukan berarti nyuruh main TikTok, enggak, ya. Tapi ada namanya prioritas dalam berdakwah. Termasuk hikmah. Ya, ini diantara hal yang kita pahami, dan semoga ya teman-teman semua yang sedang hijrah bisa mengamalkan praktek ini, hikmah dalam berdakwah. Ya, dan langgeng saja. Ucapan orang, celaan orang itu biasa. Nggak ada manusia yang selamat dari ucapan. Dan mungkin ini tanda Allah ingin mendekatkan kita dengan teman-teman yang baik. Teman-teman yang buruk udah gelarin kita Wahabi dan semisalnya. Ini karena mereka nggak tahu, mereka belum paham ilmu kepadanya. Ya, jadi sabar ya bagi teman-teman yang diuji seperti ini, dan mungkin introspeksi diri. Ini lebih indah dibandingkan dia menyalahkan orang lain. Ya, wallahu taala alam, semoga istiqomah yang bertanya di atas sunnah. Tanya lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan az-zikir tadi, Ya. pada surat An-Nahl ayat 44. Ya. Apakah tafsirnya mutlak hanya sunnah saja atau ada tafsir yang lain? Di dalam aplikasi Al-Quran HP yang saya punya, az-zikir tadi itu ditafsirkan sebagai Al-Quran. Apakah jika mutlak sunnah, termasukkah aplikasi HP saya tadi melakukan perbuatan takwil? Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Bagus pertanyaannya, takwil. Boleh nggak takwil dalam Islam? Ini karena kita belum belajar dasar. Takwil dalam Islam boleh. Karena takwil ada dua, takwil yang boleh dan takwil yang enggak boleh. Takwil yang boleh dengan enggak boleh apa bedanya Ustaz? Bedanya dalil. Dan di antara dalil tafsir adalah ucapan sahabat Nabi. Ini tafsir itu ada 3 cara. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, sunnah. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat Nabi. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab, karena ia pakai bahasa Arab. Ini menunjukkan pada kita semua bahwasanya tafsir-tafsir itu terkadang berbeda-beda. Dalam aplikasi zikir itu Al-Quran benar, karena asalnya zikir itu adalah Al-Quran, nggak salah. Cuman agak kurang tepat karena sesungguhnya kami menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan Al-Quran. Benar maknanya karena Al-Quran penjelas Al-Quran, tapi juga makna sunnah juga nggak salah. Jadi namanya adalah khilaf tanawu', khilaf variatif, khilaf yang tidak bertentangan. Kayak misalnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim banyak pendapat para ulama tafsir. Ada yang bilang Islam, ada yang bilang sahabat Nabi, ada yang bilang sunnah, dan ini nggak bertentangan. Begitu juga demikian zikir tadi, ada yang kalau di buku ini disyarah ini saya mengatakan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Saya belum mendalami tafsirnya dengan lebih lanjut. Cuman nggak bertentangan antara Al-Quran dan sunnah dalam tafsir zikir. Ya. Sudah Ustadz, pertanyaan sudah habis. Kita kembalikan ke Ustadz mungkin untuk menyimpulkan kajian kita kali ini. Iya. Alhamdulillah, jadi kita sudah selesai pengajiannya. Terus sesi tanya jawab. Ya, kesimpulannya pada pertemuan kita yang keempat ini, di antara pokok ahlu sunnah wal jamaah adalah mengagungkan sunnah. Maksudnya adalah menempatkan sunnah di tempatnya yang mulia, yaitu sebagai penerjemah Al-Quran, sebagai penafsir Al-Quran, sebagai penjelas mana-mana Al-Quran yang masih global dan butuh perincian. Dan sunnah yang bermakna akidah dalam asma wa sifat itu tidak boleh kita mengenal kias ya, dalam keyakinan, dan juga tidak boleh kita tolak dengan akal dan hawa nafsu, logika dan hawa nafsu. Karena sejatinya memahami sunnah yang berupa akidah itu mengedepankan ittiba, mengikuti Nabi sami'na wa ata'na, dan meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Wallahu taala alam. Mungkin demikian kesimpulannya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah takdir. Dan di antara pokok yang harus kita imani sebagai seorang muslim, sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Demikian kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.